Nomor 1, Kongregasi Suster Santi Yosep lahir di negeri Belanda. Proses perkembangan KSCC butuh perjuangan di negeri Belanda, karena pada waktu itu gereja Katolik juga sulit berkembang di Belanda. Alasan gereja Katolik sulit berkembang di Belanda adalah kerajaan Belanda belum mengakui keberadaan agama Katolik. Nomor 3. Pada abad 19 di Belanda, sudah ada kelompok pemuda yang hidupnya menyerupai hidup membiara. Walaupun mereka ada kelompok kaum awam untuk masuk ordo ketiga Santo Fransiskus. Namun, cara hidup mereka berbeda dengan yang lain, yakni melayani masyarakat yang miskin dan menderita. Nomor 4. Kota tempat kelahiran kongregasi Santo Yosep adalah Amersfoort. Nomor 5. Rumah amal Santo Yosep yang didirikan pertama kali oleh 2 orang yang kemudian menjadi ordo ketiga dari sebuah ordo besar, yakni Ordo Santo Fransiskus. Nomor 6. Kongregasi Suster Santo Yosep berdiri pada tahun 1840. Nomor 7. Rumah amal Santo Yosep didirikan sebagai bentuk perhatian terhadap orang miskin dan menderita. Nomor 8. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Markus bab 16 ayat 15-16. Perikop di atas adalah seruan perutusan kepada murid Kristus. Nomor 9. Pastor yang mendapat gelar kehormatan Monsinyur dari Paus dan kemudian menjadi penanggung jawab rumah amal adalah Pastor Henricus Blom. Nomor 10. Abad ke-19 adalah abad yang sulit di Belanda untuk perkembangan gereja Katolik. Namun, tidak demikian di daerah Jerman. Nomor 11. Setelah perkembangan rumah amal Santo Yosep di Belanda, semakin banyak orang yang bisa dilayani, sehingga mulai dipisahkan laki-laki dan perempuan. Begitu juga pengasuhnya. Pengasuh laki-laki disebut bruder. Nomor 12. Wabah merupakan salah satu penyakit yang datang dalam waktu tertentu. Pada tahun 1987 terjadi wabah di daerah Amersfoort, sehingga para suster harus berjuang keras untuk merawat orang-orang sakit. Wabah yang terjadi waktu itu adalah wabah cacar. Nomor 13. Henricus Blom membentuk persekutuan hidup rohani yang masuk dalam ordo ketiga Santo Fransiskus. Persekutuan hidup itu dibentuk pada tahun 1870. Nomor 14. Sejalan dengan perkembangan karya amal, anggota kongregasi juga semakin bertambah, sehingga mereka pindah ke sebuah tempat yang disebut Murhuizen, yang berarti rumah yang dikelilingi tembok. Nomor 15. Pelayanan suster-suster Santo Yosep tidak hanya dalam bidang sosial. Mereka juga ikut dalam membantu pater-pater redemptoris untuk
mengurus rumah tangga di rumah retret. Nomor 16. Para suster Santi Yosep melebarkan sayap ke kota lain. Salah satu kota tempat pelayanan mereka adalah kota Utrecht. Karya pelayanan mereka di kota ini adalah mendampingi para wanita hamil tanpa suami. Nomor 17. Pada satu kesempatan, ada undangan dari Indonesia kepada Kongregasi Suster Santo Yosep untuk mengadakan misi di tanah air. Misi ini adalah kali pertama keluar dari Belanda. Di Indonesia, para suster berkarya di daerah Kota Medan, tepatnya di daerah titik-titik Petisah. Nomor 18. Pengabdian yang dihayati oleh Suster Santo Yosep adalah pengabdian yang diwariskan oleh Bapak Pendiri. Adapun pengabdian itu adalah pengabdian kepada orang yang menderita. Nomor 19. Monsinyur Henricus Blum meninggal pada tahun 1884. Nomor 20. Pada tahun 1910, Kongregasi Suster Santi Yosep membeli rumah dan kemudian dijadikan sebagai tempat rumah untuk suster jompoh. Nomor 21. Dalam menjalankan tugas panggilan dan pelayanan membagikan kebaikan dan belas kasih Allah kepada semua orang, para suster memiliki teladan utama, yakni Santo Yosep. Nomor 22. Visi Kongregasi Suster Santi Yosep mengalamatkan visinya kepada dua hal, yakni sesama manusia dan sesama saudari sekongregasi. Visi ini bermuara pada visi kerajaan Allah. Nomor 23. Imago Dei adalah spiritualitas yang mengarah pada kesamaan. Nomor 24. Yayasan yang dibentuk oleh Kongregasi Suster Santi Yosep untuk mengorganisir pelayanan di bidang pendidikan adalah Yayasan Seri Amal. Nomor 25. Terselenggaranya pendidikan dan pembinaan yang terintegrasi melalui penghargaan dengan siswa dan peserta bina berdasarkan ajaran dan moral Katolik demi terwujudnya peran serta mereka kelak di dalam masyarakat. Kutipan tersebut merupakan sebuah visi Yayasan Seri Amal. Nomor 26. Memberdayakan penyandang cacat merupakan salah satu misi dari Kongregasi Santo Yosep. Sebagai bentuk tindakan nyata, maka Suster KSCC membangun yayasan khusus untuk penyandang cacat yang diberi nama Yayasan Karya Murni. Nomor 27. Orang tua yang berusia lanjut juga merupakan bagian dari misi pelayanan para suster KSCC. Yayasan yang bergerak dalam bidang pelayanan terhadap orang tua lanjut usia disebut Karya Kasih. Nomor 28. Yang tidak termasuk core values atau nilai dari Yayasan Seri Amal adalah truth. Nomor 29.
Tindakan yang tidak sesuai dengan Curvellus adalah membeli makanan di pinggir jalan. Nomor 30. Compassion adalah salah satu bentuk kepedulian terhadap hidup. Nomor 31. Pada bulan Oktober 1878, Monsignor Schepperman mengangkat persekutuan Suster Santo Yosef menjadi kongregasi dan Monsignor Henricus Blum sebagai pastor kepala paroki diangkat menjadi direktur kongregasi. Beliau mendapat kuasa dari Uskup Agung Utrecht untuk menerima pengikraran ketiga kaul para suster. Pada tanggal 7 November 1878, tepat pada pesta Santo Willibrord, pewarta Injil di Belanda dan pelindung provinsi Gerejani Belanda, Kongregasi Suster Santo Yosef resmi diakui sebagai sebuah lembaga hidup bakti oleh Tahta Suci. Pada hari yang sama, para suster mengikrarkan kaul. Kaul-kaul yang diikrarkan adalah kaul ketaatan, kemurnian, dan kemiskinan. Nomor 32. Pada tahun 1842, ada banyak perubahan yang terjadi di negeri Belanda. Pemerintah mengeluarkan undang-undang yang mengatur kebebasan beragama serta kebebasan untuk mengadakan serikat. Nomor 33. Dengan uang yang ada pada mereka, maka para suster membeli sebuah rumah di Jalan Utrecht di kota Amersfoort untuk menampung orang-orang terlantar, jompoh, dan miskin. Rumah itu diberi nama Rumah Santo Yosef dan diberkati pada tanggal 14 Mei 1841. Pembelian rumah ini sungguh misteri karena tanpa uang yang cukup. Namun, para suster-suster tetap optimis karena yakin dengan karya-karya ilahi. Nomor 34. Dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26, baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kalau diterjemahkan konsep dari kitab Kejadian ini, barangkali bisa dikatakan bahwa gambar atau rupa merupakan perwakilan Allah untuk hadir di dunia ini. Istilah lain dari gambar dan rupa Allah adalah imago Dei. Imago Dei berasal dari bahasa Latin yang artinya tiruan, sehingga manusia sangat tinggi dihargai, yakni perwakilan dan kehadiran Allah untuk menguasai alam raya ini. Hal ini merupakan makna kesecitraan dalam pandangan kitab suci. Nomor 35. Bukanlah suatu kebetulan bahwa Allah memilih Santo Yosef untuk menjadi bagian dari karya penyelamatannya. Santo Yosef menjadi inspirasi bagi para pelayan yang sungguh-sungguh mementingkan orang lain, bukan mengutamakan kepentingan pribadinya. Ini merupakan pendapat dari seorang tokoh, Pater Berthier. Nomor 36. Santo Yosef bukan pribadi yang senang untuk menonjolkan diri. Peranan Santo Yosef memang tidak langsung kelihatan, tapi pengaruhnya tidak bisa dipungkiri. Ia adalah seorang aktor intelektual selain dari Roh Kudus di balik persiapan untuk karya besar Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Santo Yosef tetaplah pribadi sederhana, dan ia telah membuktikan segalanya selama ia dipercayakan Allah untuk ambil bagian dalam menyiapkan kebun anggur Tuhan. Posisi Santo Yosef dalam karya keselamatan adalah Santo Yosef persis seperti seorang sutradara
yang bermain di belakang layar. Nomor 37. Pada tahun 1840, alasan awal para suster Santi Yosep merawat dan mengasuh orang-orang menderita di salah satu rumah amal karena prihatin. Nomor 38. Sri Paus ke-9 pada tahun 1846 sampai 1878 menetapkan Yusuf sebagai pelindung gereja universal pada tanggal 8 Desember 1870. Nomor 39. Kalimat Bunda Teresa yang menjadi pedoman suster KSSY yaitu, "Saya bukan melayani manusia miskin, tapi saya melayani Allah dalam diri orang miskin." Nomor 40. Tokoh yang memilih Yusuf sebagai pelindung surgawi Konsili Vatikan kedua yaitu Sri Paus Yohanes ke-26. Pelindung Kongregasi Suster Santo Yosep disebut Santo Yosep sendiri. Dirayakan setiap tanggal 19 Maret. Pemimpin umum Kongregasi Suster Santo Yosep adalah Suster Yosepin Situmorang. Ketua Yayasan Seri Amal adalah Suster Gerarda Sinaga.